Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel Pemersatu Bangsa, yaitu Enakin Aja Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Tahap pertama, bagian 1, perkenalan dan awal hubungan terlarang. Di sebuah rumah megah nan mewah di kawasan elit kota Jakarta, tinggal seorang pengusaha kaya raya bernama Hendra Wijaya. Usianya telah mencapai 62 tahun, namun gaya hidupnya tak kalah dari pria-pria usia 40-an. Jas mahal, arloji Swiss, dan mobil-mobil mewah adalah pemandangan biasa dalam hidupnya. Namun satu hal yang tidak banyak diketahui publik, kehidupan rumah tangganya yang hampa dan penuh kepalsuan. Istrinya, Ningsih Hartati, wanita dari kalangan sosialita yang lebih sibuk berkeliling dari satu arisan ke acara gala dinner lain. Ia mencintai kemewahan lebih dari cintanya pada suaminya sendiri. Mereka menikah lebih karena status daripada rasa. Hubungan mereka sudah lama terasa dingin, kamar tidur pun sudah terpisah bertahun-tahun. Namun dari luar, mereka tetap tampil sebagai pasangan harmonis demi menjaga citra. Suatu hari, datanglah seorang gadis muda dari desa, Sari, yang baru berusia 22 tahun. Ia dikirim oleh Biro Jasa Penyalur Asisten Rumah Tangga. Wajahnya polos, kulit sawo matang, dan sorot matanya penuh harapan. Ia tak tahu bahwa rumah itu akan menjadi awal dari cerita kelam yang tak pernah ia bayangkan. Sari diterima bekerja oleh Bu Ningsih tanpa banyak tanya. Yang penting, rajin dan tidak banyak bicara. Pekerjaan Sari dimulai dari menyapu taman, mencuci mobil, hingga merapikan ruang kerja Pak Hendra. Suatu malam, saat hujan mengguyur kota, listrik rumah padam. Dalam keadaan gelap, Sari panik mencari senter. Ia masuk ke ruang kerja Pak Hendra tanpa mengetuk. Saat itulah pertama kali mereka berbicara cukup lama. Pak Hendra yang biasanya dingin, malam itu terlihat lebih hangat. Ia menatap gadis muda itu dengan cara yang berbeda. Bukan seperti majikan kepada pembantu, melainkan pria kepada wanita. Hari-hari berikutnya, perhatian Pak Hendra pada Sari semakin terasa. Ia mulai memberinya makanan lebih enak daripada yang lain. Ia bahkan membelikan Sari ponsel baru. Alasannya agar mudah dihubungi jika butuh sesuatu. Sari yang polos menganggap itu sebagai kebaikan hati. Namun lama-kelamaan, ia merasakan tatapan Pak Hendra makin menusuk. Kadang membuatnya risih, kadang membuatnya bingung. Suatu sore, saat Sari sedang menjemur pakaian, Pak Hendra menghampiri dan mulai berbasa-basi. "Kamu masih muda, Sari. Sayang kalau kerja terus, enggak sekolah lagi." Sari hanya tersenyum kecil. "Saya harus bantu orang tua di kampung, Pak." Hari demi hari, intensitas mereka makin dalam. Pak Hendra mulai sering mengajak bicara saat Bu Ningsih tak di rumah. Kadang bahkan mengajak nonton TV di ruang pribadi. Di satu malam, saat Sari tengah membersihkan ruang kerja, Pak Hendra tiba-tiba menarik tangannya. "Aku tahu ini salah, tapi aku laki-laki, Sari. Dan kamu terlalu cantik untuk terus bekerja seperti ini." Sari menolak. Ia berusaha menjauh. Tapi Pak Hendra tidak menyerah. Ia mulai menawarkan uang, barang-barang mewah, bahkan janji untuk membiayai kuliah Sari jika ia mau menemaninya. Sari bingung. Dalam ketakutannya, ia juga merasakan iba dan tekanan. Siapa dia? Seorang gadis dari desa. Di hadapannya, seorang pengusaha hebat, kaya raya, dan punya kuasa. Tak lama kemudian, malam terkutuk itu pun terjadi. Sari tak mampu melawan saat akhirnya Pak Hendra masuk ke kamarnya diam-diam. Sejak malam itu, semuanya berubah. Sari tak lagi tersenyum seperti dulu. Pandangannya kosong, namun ia tak bicara kepada siapapun. Dan di luar pengetahuannya, benih dari malam itu mulai tumbuh dalam rahimnya. Tahap kedua, bagian 2, kehamilan, rahasia, dan konflik yang meningkat. 2 bulan berlalu sejak malam kelam itu. Sari mulai merasa tubuhnya lemas, mual di pagi hari, dan menstruasinya tak kunjung datang. Awalnya ia pikir hanya kelelahan. Tapi saat ia diam-diam membeli test pack dan melihat 2 garis merah menyala jelas, dunia seakan berhenti berputar. Ia terduduk di kamar kecil itu, menggigil, mulutnya tak sanggup berkata apapun. Ia hamil. Sari mencoba menyembunyikan kondisinya. Ia tetap bekerja seperti biasa, walau tubuhnya semakin lemas dan emosinya kacau. Namun rahimnya terus berkembang dan pada bulan ketiga, perutnya mulai terlihat. Salah satu ART lain, Mbak Weni, mulai curiga. "Sar, kamu tuh, jangan marah ya, tapi kamu kayak hamil?" tanya Weni hati-hati. Sari hanya tertunduk dan menangis. Dalam keputusasaan,
Sari memberanikan diri bicara pada Pak Hendra di ruang kerjanya. Ia katakan semua, dengan suara bergetar dan wajah basah air mata. "Saya hamil, Pak. Ini anak Bapak. Saya nggak tahu harus gimana." Pak Hendra terkejut, panik, tapi segera menutup wajah tenangnya. "Kamu harus gugurkan. Sekarang juga. Kalau Ningsih tahu, habis kita berdua." Sari langsung berdiri. "Saya enggak bisa, Pak. Ini anak saya. Saya enggak minta ini terjadi, tapi saya juga enggak bisa bunuh dia." Pak Hendra membanting map di mejanya. Tapi ia sadar Sari tidak bisa ditekan. Akhirnya, ia menyuruh Sari diam-diam keluar dari rumah, tinggal di rumah kontrakan kecil yang ia bayarkan di pinggiran kota. Sari dilarang menghubungi siapapun dari rumah, dilarang muncul di hadapan Bu Ningsih. Tapi setiap bulan, Pak Hendra mentransfer uang untuk biaya hidup dan kehamilan. Sari melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia beri nama Galang. Matanya mirip Pak Hendra, dan itu cukup membuat Sari menangis setiap malam. Meski tinggal di tempat sempit, Sari bertekad merawat anaknya. Ia bekerja sebagai tukang cuci dan setrika, sembari menjaga Galang. Tapi tak lama kemudian, Sari kehabisan uang. Pak Hendra tak kunjung mengirim dana selama 2 bulan. Dengan berat hati, ia kembali datang ke rumah mewah itu. Bu Ningsih tidak di rumah. Saat bertemu Pak Hendra, ia membentak, "Saya sudah capek hidup seperti ini. Anak Bapak butuh susu, butuh makan. Kalau Bapak nggak mau bantu, saya akan datang ke istri Bapak dan cerita semuanya." Pak Hendra kaget. Tapi kali ini, bukan kemarahan yang ia tunjukkan. Ia memandang Sari dengan mata yang lelah. "Kamu mau kembali kerja di rumah ini?" Sari ragu. Tapi ia mengangguk. Ia tak punya pilihan lain. Sari kembali ke rumah itu seolah-olah sebagai ART biasa. Tapi kali ini, ia tahu dirinya bukan sekadar pembantu. Ia ibu dari anak majikannya. Diam-diam, ia kembali menjalin hubungan dengan Pak Hendra. Entah karena cinta palsu atau rasa nyaman semu, ia kembali menyerahkan dirinya. Dan seperti kutukan, Sari kembali hamil. Kali ini, ia tak bisa disembunyikan terlalu lama. Perutnya membesar lebih cepat. Bu Ningsih mulai curiga. "Kenapa kamu makin gendut, Sar?" "Kamu enggak sakit, kan?" tanya Bu Ningsih. "Enggak, Bu. Cuma, mungkin makan kebanyakan," jawab Sari gugup. Tapi Bu Ningsih bukan wanita bodoh. Ia mulai mengamati gerak-gerik Sari. Suatu hari, ia mengikuti Pak Hendra secara diam-diam. Ia melihat suaminya keluar dari apotek dengan kantong obat kehamilan dan susu ibu hamil. Tapi yang lebih mengejutkan, di dalam mobilnya ada foto bayi di dompet, bayi yang tak pernah ia lahirkan. Beberapa hari kemudian, Bu Ningsih menggeledah kamar Sari saat rumah sepi. Ia menemukan tes pack bekas, kwitansi rumah kontrakan, dan akta kelahiran atas nama Galang Hendra Wijaya. Saat malam tiba, rumah megah itu meledak dalam pertengkaran hebat. Teriakan Bu Ningsih terdengar sampai keluar pagar. "Kamu tidur dengan pembantu kita? Kamu punya anak darinya? 2 anak?" Sari hanya bisa menangis di sudut tangga, memeluk perut besarnya yang sedang mengandung anak kedua. Dan dunia mereka pun hancur. Tapi kisah ini belum selesai. Tahap ketiga, bagian 3. Pengakuan, viralitas, dan akhir yang tak terduga. Setelah malam penuh amarah itu, kehidupan di rumah mewah itu tak pernah sama lagi. Bu Ningsih murka. Ia menggugat cerai Pak Hendra ke pengadilan, menyeret nama suaminya ke media sosial dengan satu postingan yang membuat seluruh kota geger. "Suamiku tidur dengan ART kami. Punya 2 anak haram. Mau tahu wajahnya? Akan kubongkar semua." Postingan itu viral dalam hitungan jam. Foto Pak Hendra tersebar bersama potongan video CCTV rumah saat ia masuk diam-diam ke kamar Sari. Akun-akun gosip selebriti langsung mengangkat cerita ini, menambah bumbu dan dramatisasi. Warganet pun terbagi 2. Ada yang menghujat Sari, menyebutnya wanita perebut suami orang, dan ada pula yang membela, menyebut ia korban kuasa dan manipulasi. Sari sendiri hancur. Ia tak keluar rumah, tak membuka ponsel, dan hanya menangis sambil memeluk kedua anaknya. Ya, karena beberapa bulan sebelum kehebohan itu, ia ternyata telah hamil untuk ketiga kalinya. Rahimnya menanggung anak ketiga dari pria yang kini menjadi musuh semua orang. Sementara itu, Pak Hendra kehilangan segalanya. Saham perusahaannya jatuh. Klien-klien memutus kontrak. Media memburunya. Istrinya membawa serta semua aset dan rumah dalam gugatan cerai yang ia menangkan, dan membocorkan lebih banyak rahasia gelap sang suami ke publik. Pak Hendra kini tinggal sendiri di rumah kontrakan kecil, tak lagi disapa orang di lingkungan bisnisnya. Ia mencoba mendekati Sari lagi, ingin menebus semuanya. "Aku salah.
Tapi anak-anak kita butuh masa depan, Sar. Sari terdiam lama. Matanya basah, tapi kini penuh ketegasan. Mereka bukan anak kita, Pak. Mereka anak saya. Saya lahirkan mereka sendirian. Saya rawat sendiri. Bapak hanya hadir saat ingin memuaskan nafsu. Saya enggak butuh lagi janji dari Bapak. Dan itulah kali terakhir Sari membuka pintu untuk Pak Hendra. 3 tahun berlalu. Sari kini tinggal di kota kecil, menghidupi anak-anaknya dengan membuka jasa laundry. Ia dibantu komunitas ibu tunggal yang pernah menontonnya di podcast viral. Ya, kisah Sari sempat diangkat dalam sebuah podcast dan ditonton jutaan orang. Anak pertama, Galang, kini mulai sekolah dan punya cita-cita jadi pengacara. Anak kedua lahir perempuan, bernama Raya, ceria dan pintar. Anak ketiganya baru berusia 1 tahun, dan jadi alasan Sari tetap bangun setiap pagi dengan semangat. Sementara itu, Pak Hendra meninggal diam-diam karena serangan jantung di kamar kos sempit, tanpa siapapun menemani. Di pemakaman, hanya 1 orang yang hadir diam-diam dari kejauhan. Sari berdiri memeluk 3 anaknya, menatap nisan tanpa nama besar. Ia berbisik pelan, "Semoga Tuhan memaafkan semua kesalahanmu. Tapi aku sudah lama memaafkan diriku sendiri. Dan aku sudah bebas." Kamera perlahan naik, memperlihatkan 3 anak kecil yang menggenggam tangan ibunya. Berjalan menjauh dari makam, menuju kehidupan yang lebih baik. Tamat. Demikian cerita tentang kisah pemersatu bangsa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen. Ya, terima kasih.